Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya. Pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotaan 5 orang. Yang pertama ada Fernando Ramadhani, yang kedua ada Adi Rahmat Syafei, yang ketiga ada Arjuna Gunantama Sihobing, yang keempat ada Rizky Ananda Pratama, saya sendiri, yang kelima ada Muhammad Apis Hadem. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah website yang telah kami kembangkan dengan judul NutriFit, yaitu sebuah website berbasis program makan bergizi gratis MBG. Baik, sebelum masuk ke sesi demonstrasi, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah yang terdapat pada website NutriFit. Setelah itu, kami akan memperlihatkan cara kerja dan pengguna website melalui sesi demo secara langsung. Secara umum, NutriFit dirancang untuk membantu pengolahan dan penyajian informasi terkait kebutuhan gizi dan makanan bergizi secara lebih mudah, cepat, dan praktis sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi program MBG. Oke, baik, tanpa lama-lama, mari kita lanjut ke presentasinya. Oke, di sini ada bagian latar belakang. Di latar belakang ini ada beberapa hal kayak skala data masif, kayak menghindari salah satu data, keterlambatan, dan duplikasi akibat pendataan manual, kayak lewat kertas atau Excel. Lalu ada komplektasi logistik, yaitu menyatukan koordinasi yang rawan kacau antara petani, unit dapur, bahkan sampai sekolah dan pengawas. Lalu resiko kebocoran anggaran. Di sini memiliki pencegah salah satunya penyalahgunaan dan dana lewat pengawasan ketat dan transparan. Lalu kebutuhan data yang real time, menyajikan info cepat terkait kualitas makanan, ketepatan waktu, dan standar gizi. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Selanjutnya adalah bagian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kita merancang modul input data harian yang terintegrasi bagi koordinator sekolah agar jumlah porsi makanannya yang dimasak selalu sesuai dengan jumlah siswa yang hadir secara real time demi mengeliminasi duplikasi data dan pemborosan anggaran. Yang kedua, bagaimana kita membangun platform rantai pasok atau supply chain digital yang mampu mengotomisasi pesanan bahan mentah dari petani lokal ke unit dapur sekaligus memantau status pengiriman kurir ke sekolah tujuan tepat waktu. Yang ketiga, bagaimana kita mendesain halaman dashboard pemantauan atau monitoring dashboard yang interaktif berbasis grafik dan tabel untuk memudahkan pihak pengawasan. Next. Lalu adapun tujuannya yaitu yang pertama, mewujudkan sistem manajemen data. Dia menyediakan modul input data harian yang terintegrasi untuk koordinator sekolah agar jumlah porsi makanan yang dimasak selalu sesuai. Yang kedua, membangun sistem manajemen rantai pasok yaitu supply chain, yaitu menyediakan platform penghubung digital yang mengotomisasi pemesanan bahan mentah dari petani lokal ke unit dapur sekaligus memantau status pengiriman kurir ke sekolah-sekolah tujuan. Yang ketiga yaitu menyajikan monitoring dashboard, yaitu menyediakan halaman dashboard yang interaktif guna memantau distribusi anggaran menu harian serta laporan kendala di lapangan secara real time. Next, kita akan mendemokan websitenya yang akan dijelaskan oleh rekan saya.
Jadi sedikit saya jelaskan apa itu STKI MBG, yaitu di sini kami membuat sistem pencarian cerdas yang mengimplementasikan konsep information retrieval, yaitu kembali informasi secara akademik dan implementatif. Kemudian sistem yang kami buat ini memungkinkan pengguna mencari menu makanan bergizi menggunakan kata kunci. Kemudian menampilkan hasil ranking yang berdasarkan relevansi menggunakan TF, IDF, serta quotient similarity. Adapun beberapa seperti pencarian berbasis relevansi, rankingan otomatis, pemrosesan cepat, pemrosesan dalam bahasa Indonesia, data yang terakurasi, dan evaluasi terukur. Selanjutnya ada panduan cara menggunakannya, yaitu memasukkan kata kunci seperti topik atau makanan bergizi yang kita cari. Kemudian ada filter kategori, yaitu memfilter kategori dan mempersempit hasil pencarian berdasarkan jenis menu. Yang ketiga ada jalankan pencarian. Ketika kita klik tombol cari, maka query akan mencocokkan dengan kata kunci seluruh dokumen. Yang keempat, analisis hasil, yaitu menelusuri hasil pencarian yang diurutkan berdasarkan skor relevansinya. Selanjutnya, metodologi, formula, dan metode yang digunakan. Ada dua metode, yaitu Term Friendly Inverse Document Frequency, yaitu TF-IDF. Yang kedua ada quotient similarity, yaitu pengukuran kemiripan vektor. Selanjutnya ada arsitektur alur data sistem atau data pipeline. Ada dataset, processing, indexing, retrieval, ranking, dan result. Kemudian ada statistik dari dataset dan registry activity dataset. Saya beri contoh, ketika kita klik pencarian, contohnya kita mencari makanan berprotein tinggi. Kita klik cari, maka beberapa akan menampilkan rekomendasi yang menggunakan TF-IDF yang kita hasilkan, seperti nasi tempe telur, sup kacang merah, dan telur balado. Di sini akan merankingkan dari mana makanan yang paling bergizi, yaitu nasi tempe telur. Ketika kita lihat detail, maka akan dijelaskan nutrisi dan deskripsi dari menu makanan tersebut yang terdapat dari dataset. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya persilakan. Baik, lalu ada bagian dataset di mana tersimpan data makanan bergizi ini dalam database sistem STKI MBG-nya sendiri. Kalau diklik contohnya, yaitu arem-arem isi tempe, di sini akan menampilkan beberapa data penting seperti deskripsi dari makanan tersebut, lalu informasi nutrisi dari makanannya sendiri, seperti kalori, protein, karbohidrat, lemak,
dan nutrisi pada umumnya. Lalu di bawahnya ada pun metadata dokumen, yaitu yang tersimpan pada database STKI MBG ini. Jadi di sini kami menggunakan dataset sendiri. Di halaman dataset pun dapat difilter pada bagian atas tadi, ada tinggi protein dan seterusnya. Dan cukup banyak data dari dataset tersebut. Lalu pada bagian evaluasi ini, yaitu bagian yang paling penting pada sistem temu kembali informasi, yaitu evaluasi sistem kan. Jadi di menu ini kita mengukur beberapa pintar algoritma TF-IDF dan cosine similarity yang udah dibuat. Jadi di bagian atas ini kita bisa melihat fitur otomatisasi evaluasi. Jadi di sistem kami ini sudah menyiapkan 15 query uji coba di dalam database. Nah, untuk setiap query tersebut, kami sudah menentukan secara manual dokumen mana saja yang kunci jawabannya benar. Dari parameter ini yang K berjumlah 10, di sini artinya adalah cutoff limit. Jadi karena rata-rata pengguna internet cuma fokus pada halaman pertama pencarian, maka kita hanya akan mengevaluasi 10 dokumen teratas ini yang dikembalikan oleh sistem. Nah, ketika saya klik jalankan evaluasi, sistem ini di backend-nya akan menembakkan 15 query tersebut secara kilat ke mesin pencari dan mencocokkannya dengan kunci jawaban dan langsung mengeluarkan nilai statistiknya. Oke, sekarang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya bisa kita lihat juga hasilnya dari yang telah dijalankan evaluasi tadi, di mana kami menggunakan dua metrik utama yang kami pakai pada website ini, yang dimana ada precision.k dan juga ada map atau bisa disebut juga dengan mean average precision. Nah, kenapa kami nggak memakai akurasi biasa? Karena di dunia pencarian atau information retrieval, mencari akurasi itu sangat menjebak. Jadi kita harus peduli pada ranking. Lalu rata-rata precision yang 10 ini kami menunjukkan dari 10 hasil teratas, yang mana rata-rata ada sekian persen dokumen yang memang relevan dengan apa yang dicari. Lalu untuk yang mapnya atau mean average precision-nya, ini adalah metrik yang paling ketat, yang dimana map ini sangat peduli dengan ranking. Walaupun dokumennya ketemu, tapi kalau ditaruh di ranking bawah, misalnya ranking 9 atau 10, nilai mapnya akan dihukum jadi turun. Lalu nilai map yang tinggi, yaitu kalau hijau, ini membuktikan bahwa algoritma cosine ini berhasil menaruh hasil yang paling relevan di urutan 1, 2, atau 3, dan seterusnya. Lalu di bawah ini ada rincian dari 15 query pengujian yang saya sebutkan tadi. Nah, biasanya dilihat contohnya pada query nomor 1, misalnya makanan tinggi protein. Nah, di kolom expected dose ini adalah daftar ID dokumen yang menjadi kunci jawaban. Lalu kemudian sistem ini menghitung precision.k-nya dan juga AP atau average precision, yang mana ini adalah khusus untuk satu query tersebut. Semakin banyak ID di expected dose-nya yang berhasil ketarik di urutan atas, maka angka di kolom AP-nya akan semakin mendekati angka 1 atau hijau. Nah, jika kita klik tombol detail, kita akan bisa melihat breakdown ranking per dokumennya seperti ini. Oke, jadi kesimpulannya dari menu evaluasi ini bukan cuma pajangan, tapi kayak alat ukur real time, yang mana hasilnya kita bisa lihat di layar, yang sudah membuktikan secara ilmiah bahwa metode vector space model yang telah kami kembangkan ini merupakan valid dan memiliki keakuratan yang sangat baik dan mencocokkan niat mencari user dengan dataset makanan bergizi yang ada. Sekian demonstrasi dari kelompok kami.
Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Oke, untuk kesimpulan dari website NutriFit ini, jadi website NutriFit merupakan sistem informasi MBG yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan transparansi dalam penyaluran makanan bergizi. Jadi, sistem ini membantu mengintegrasikan proses distribusi agar lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi. Oke, baik. Mungkin demikian presentasi dari kami mengenai website NutriFit. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun dalam website yang kami buat, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.